kalaupun mau dilaksanakan lagi dan diulang lagi, targetnya juga jelas. Nah, kalau jenengan sudah berkualitas secara organisasi, saya pastikan desa yang akan butuh kalian. Begitu, Mas. Jadi kalau jenengan kepingin disenggol oleh pemerintah desa, jenengan tunjukkan aja kualitas jenengan. Kalau membangun komunikasi nanti itu di awal, dibangun komunikasi. Karena jabatan saya itu jabatan politik yang setiap satu periode itu akan berganti. Saya itu butuh warga. Kepala desa itu butuh warga. Tapi warga yang berkualitas, warga yang militan. Nah ini, ruang ini yang sudah jenengan kerjakan, jenengan lakukan, tapi sendiri-sendiri, makanya kemudian terseok. Tidak diakui kemudian keberadaan. Jenengan yang punya peluang dan ruang untuk mengklaim, diklaim mulia. Gitu kira-kira, plus buat saya. Ini gue curhat mengisi materi ya. Curhat. Kita jawaban atau ada pertanyaan lagi? Ada, Pak. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya perwakilan dari Muslimat, Pak. Kebetulan saya di desa sebagai kader, Posyandu sebagai PKK juga. Tapi di saat kita musrah Bangdes, saya mengajukan untuk organisasi Muslimat itu tidak pernah ditanggapi. Apalagi kalau membahas di ADD-nya, kita mohon saja untuk kehadirannya saja, kita merasa gimana? Kita sudah berusaha untuk memberikan surat, kita sudah datang ke rumahnya, baik itu di kegiatan Muslimat terutama, itu tidak pernah ditanggapi sama sekali. Jadi saya mohon untuk bagaimana caranya kita untuk bisa dipahami oleh desa. Terus syukur-syukur sih kita kalau dengan kegiatan Muslimat itu ada anggaran untuk Muslimat. Tapi dalam kenyataan kita saat muslim Bangdes itu tidak pernah ditanggapi. Jadi mohon bagaimana caranya agar kita dari desa itu tertarik ke Muslimat atau membangun yang lain. Karena selama ini saya merasakan sekali perbedaannya antara kita di Ormas, kebetulan saya di Muslimat, di Muslimat dan di PAC maupun di Ranting. Setelah saya telusuri, begitu saya mengajukan untuk PKK yang Pokja 1 itu di ACC. Ternyata di kader juga di ACC. Tapi giliran saya di Muslimat Pokja 1 yang berhubungan dengan ormas Muslimat itu tidak disetujui. Gimana caranya? Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibunya apa, Bu? Hasanah. Hasanah saja. Dari mana, Bu? Oh iya, dari Muslimat saja. Terima kasih. Beri aplaus untuk Bu. Ya. Kalian pertanyaan kedua, sahabat siapa ini? Ini perkara berbulu ini. Monggo, perkenalkan diri dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Pak Eri Setiawan Sepati sahabat. Akal Petaki dari Mengasih Karangturi. Ya, menarik yang berkaitan dengan pemateri hari ini berkaitan dengan bagaimana teman-teman kita selaku kader-kader dari Ansor ataupun dari Batayat untuk bisa mengisi di pemerintahan, artinya berkontribusi dengan pemerintah. Berkaitan dengan yang tadi sudah dijelaskan melalui kertas yang ada di depan, kami ini di Karangturi itu masyarakatnya heterogen, nggak apa-apa ya kami sebut Karangturi. Karena dari berbagai macam organisasi kebetulan di sana sudah
dari Karang Taruna, dari lembaga-lembaga yang lain. Akan tetapi di sini ada sebuah paradigma yang menurut saya harus disatukan, gitu Pak narasumber. Karena saya melihat seolah-olah itu ada dua paradigma. Kalau programnya pemerintah desa itu istilahnya ada PKK, ada yang lain-lainnya lah. Termasuk kita juga yang ada di Ansor itu masih terlabelisasi berkaitan dengan antara agama yang sifatnya itu sakral, seperti itu. Nah, yang ingin saya coba tanyakan begini, bagaimana strategi kita agar antara lembaga-lembaga yang ada di desa dengan lembaga-lembaga atau banom-banom yang di Nahdlatul Ulama itu terjadi kesinambungan. Artinya masyarakat itu menilai tidak terkotak-kotakan. Seumpama begini, Karang Taruna bikin program acara brokoli, seumpama Ansor bikin juga, kan kayak semacam programnya tandingan, macam itu. Kemudian ini fenomena yang terbaru, Fatayat bikin senam. Sementara ibu-ibu yang ada di sana sudah bikin senam dari dahulu kala. Nah, ini menurut saya ini kayak apa programnya orang-orang apa lembaga-lembaga yang ada di jamiah ini di belakang atau gimana? Seperti itu ya, teman-teman. Nah, ini yang saya pikirkan itu gini. Jadi teman-teman itu yang ada di desa itu bingung. Kita mau ikut siapa nih? Mau ikut Fatayat, mau ikut Ansor atau mau ikut Karang Taruna? Kalau di Ansor, penggawaannya ngaji, sholawatan dan segala macamnya pengajian. Kan ada teman-teman kita, regenerasi kita itu tidak semua nyaman dengan kondisi yang pakai baju diri di sana anak-anak. Ya kan? Nggak semua orang itu memang pakai peci misalnya, kan begitu. Nah, kalau dari pemateri itu sendiri kan memang kepala desa ya. Misal Pak, saya jadi kepala misal, wah anak, jangan begini. Karena kita ada di garda depan. Tapi misal kayak di tempat saya, kepala desanya itu memang belum tentu dari kader kita. Seperti itu. Nah, yang saya coba tanyakan tadi, bagaimana kita ada program-program yang sifatnya tadi itu punya program masing-masing dan itu bisa disatukan. Karena bagaimana juga nanti regenerasi yang di luar itu biar nggak bingung gitu loh. Jadi biar on the track semuanya ke depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sahabat Ahmad dari Karangubut. Pertanyaannya ya tetap hampir keseluruhan jawabannya hampir sama kayaknya Pak sahabat ya. Satu lagi apa ya? Oh pojok, woi. Monggo. Dari mana? Namanya siapa? Baru bertanya. Pak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya dan terhormat Bapak Heri Setiawan SPDI. Langsung pada pertanyaan bahwa dari awal sudah dipertanyakan tentang UUD atau duit. Kemudian dipertanyakan tentang strategi, sinergitas dan lain sebagainya. Saya akan mempertanyakan hal yang paling fundamental bahwa kaitannya dengan hal ini adalah yang awal sekali disampaikan tadi, pemetaan. Kalau tadi mengatakan bagaimana untuk kesinambungan kegiatan, bagaimana untuk anggaran coret yang keluar, dia keluar gitu maksudnya. Tapi saya lebih fundamental adalah pemetaan mulai dari yang ada potensi desa. Artinya kita kembali ke tema ini, kita hitoh dulu tema ini, identifikasi desa. Untuk mengetahui potensi dari desa kita itu bagaimana? Intinya seperti itu. Artinya pemetaan wilayah umpama sambil perkenalan, nama saya Amin Nurido dari Argosari. Jadi perkenalkan Amin Nurido dari Argosari. Artinya bagaimana saya bisa melihat identifikasinya, bagaimana saya bisa melihat potensi yang ada di desa saya di masing-masing wilayahnya, agar nantinya baru menuju tadi yang sudah dipertanyakan oleh sahabat-sahabat ANFA. ANFA itu hitung artinya. Nah, itu. Jadi itu yang saya tanyakan dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih sahabat Amin Nurido.
Mungkin itu saja ya, tiga pertanyaan. Apa mau ada lagi? Cukup ya? Ya langsung saja bagi sahabat materi. Oke, siap. Gak pakai mic, terdengar nggak? Pakai? Oke, siap. Oke, tadi ada klaster ya. Jadi kenapa kemudian saya mencoba menggali kepada kualitas organisasinya dulu. Untuk bicara membaca potensi, saya pastikan semua desa itu potensial. Tidak ada desa yang potensial. Sudah impotensial. Semua desa potensial. Tinggal bagaimana pola pembacaan kita. Karena saya menganalogikan, tidak ada orang yang sulit dikomunikasi. Tidak orang anak ngomongin sing anak gue awake dhewe sing orang kayak ngobrol ngadibin orang anak ngomongin kepenak asal kita tahu, kita bisa menempatkan diri, kita tahu kita cara komunikasinya, pasti bisa komunikasi. Karena ngomong angin kalian ini jadi ngomong angin, itu juga berorganisasi. Kalau kalian mau bicara siasat internal saja, coba pengurus yang ada di tingkat ranting, anggotanya dikumpulkan, terus kemudian ditanyakan, apa yang menyebabkan kamu mau aktif di organisasi? Aku kone, aku tertarik pengen bisa ngomong. Dari sekian pertanyaan yang dijawab oleh anggota sendiri, itu sudah bisa menjadi strategi. Pernah nggak dilakukan hal itu? Potensi internal organisasi sendiri aja belum bisa ngomong potensi desa. Artinya kemudian kader ibu, misalnya ibu sudah benar masuk ke lembaga desa sebagai kader kesehatan. Pertanyaan kemudian, siapa yang mendominasi di kader kesehatan? Kita harus memasuki pos strategis dulu Bu, supaya kemudian mendominasi setiap kegiatan yang mau dikerjakan itu sharingnya dengan kita. Maka kunci berada di organisasi itu cuma 5 huruf: open dan open. Open itu berusi, open itu terbuka. Kalau jenengan menjadi ketua organisasi kok nggak terbuka, anggarannya dari mana, dibelanjakan untuk apa, kader anggota setelah itu pasti malas. Kalian wajib terbuka, termasuk melaksanakan kegiatan tujuannya apa, secara kualitas dan secara kuantitas apa, itu perlu disaringkan. Ada keterbukaan, terus opening. Anggota-anggota kita kadang lagi keseribahan, lagi hajatan, kita nggak opening, ini mah kita harus hadir dan mengamini. Kalau itu enggak ya. Kalau di kepolisian jelas mereka bertahan menjadi polisi dan TNI karena mereka digaji oleh negara. Kalau kalian kan ini kesukarelaan, maka ikatan emosionalnya adalah budi. Ketika nggak ada utang budi, saya rasa kita juga nggak akan bertahan. Makanya jiwa seorang organisasi itu selalu terbuka. Jangan kamu sesama Ansor, NU, non Muslim pun harus kalian rangkul. Ranting Ansor bergabung kemarin belajar bikin Ramadan, Kak, bocah-bocah Ansor, dan itu murni dari kegiatan mereka. Penggalian dananya dari mana? Mereka sih biasa sholawatan, biasa di yasinan, wong-wong wis sing biasa direwangin nang Ansor dijaluki dulu buka kegiatan. Lah pertanyaan kemudian ketika Ansor dan Fatayannya hanya minta, nggak pernah laporan pertanggungjawaban, nggak pernah memberikan kontribusi, ya susah untuk melakukan fundraising, penggalian dana. Jadi kekuatan jaringan itu tadi makanya di awal saya sampaikan, ketika mau saya langsung jurus ke penggalian potensi Mas, bicara sosial, ekonomi, budaya dan politik. Apa kegiatan sosial di desa? Sejauh mana kita terlibat di dalamnya? Ekonomi, ada usaha apa saja di desa? Di mana peranan kita di dalamnya? Terus budaya, ada budaya apa saja kita di desa? Diobrolkan dulu itu Mas. Karena semuanya ketika mau matang harus berbasis data. Saya punya 10 RT, 10 RW, 43 RT. Kader Ansore pira, Fatayan pira, Muslimat pira, non muslimnya berapa? Saya punya datanya semua. Jadi ketika mengatasnamakan Bandung yang masuk dalam lembaga desa, konsumen kegiatannya sudah jelas. Ini sesuatu yang bisa dilakukan tapi tidak dikerjakan. Jangan ngomong Ansor desa A. Saya tanya kadernya di desa A berapa Ansor? Tahun ini. 3 tahun kemudian saya tanyakan masih sama. Berarti secara jumlah
10 RW kalian punya kader Ansor 3, yang 7 RW nggak ada kadernya, itu kalian biarkan dan tidak kalian anggap masalah. Itu kan sesuatu yang sepele, berarti kan kita harus punya kader di sana, kita harus punya kader di sana. Termasuk bagaimana istri saya melakukan muslimata, gabungnya ke Pokja 3, kegiatannya keagamaan. Pokja 1, kegiatannya keagamaan, acaranya muslimata. Kegiatannya apa? Tanya kiai. Jenengan sing duwe masalah baik pribadi ataupun umum, tulis nang esuk dijawab nang kiai ini. Boleh sing maca kancane dhewe. Dengan kekuatan jaringan sangat mudah. Jenengan harus duwe 100 pertanyaan jujur nang kiai ini dijawab kiai. Pertemuan selanjutnya dibaca. Nanti di situ ada klasterisasi, dipublikasi atau untuk privasi. Ini kan sesuatu yang bisa kalian kerjakan tapi nggak dikerjakan. Jadi hadir kemudian Ansor, Fatayat, Muslimat di desa, bicara pencerahan. Ini sifat-sifat teknis. Nah, ketika kemudian bicara bagaimana kelembagaan desa ini bisa sinkron, sinergis, ya saya nanti bisa bikin kegiatan olahraga Ansor. Agustus ini saya bikin komunitas HP miring, Mobile Legend bocah-bocah Ansor. Iya, kita lakukan. Konsumennya teman-teman Ansor, pelaksananya teman-teman Karang Taruna. Kita nggak usah seperti Superman, superior ya, nggak usah celana dalam yang jabal. Seragam aja nggak usah digunakan. Ini di sini saya pakai peci. Kalau kemarin saya pakai topi, saya ngisi di 3P Aceh. Serubang sempor, bagaimana? Saya pakai peci, saya pakai topi. Karena ini hanya simbolis, ini hanya simbol dan perlu digunakan secara aplikatif di pertemuan-pertemuan forum kita. Di luar nggak perlu menunjukkan Ansor. Saya punya kaos tulisannya pasukan Ansor, gawe dari bantingan bocah-bocah. Itu juga ada bisa menunjukkan kita ke Ansor. Nggak perlu yang pakai alma mater dan atribut ini, kecuali di acara-acara forum. Jadi kemudian bukan non muslim, non santri itu melihatnya itu tidak resisten. Seolah-olah Ansor kayak bocah-bocah pondok. Enggak demikian. Bahwa Habaspulo itu sebagai orang yang merumuskan kemerdekaan. Indonesia merdeka tahun berapa? 1945. Dirumuskan, terlanturkan Indonesia dan diakui oleh Indonesia tahun berapa? Indonesia baru merdeka nih, Indonesia harus disebutkan secara bersama-sama tahun berapa? Sumpah Pemuda 19 berapa tahun? Dari sang proklamator memproklamirkan kemerdekaan 17 tahun bro. Pondok tahun berapa ini? Bahkan sampai 1700, 1800 terinformasi sudah ada pondok besar. Artinya itu bintang 9 itu sudah ada. Bahwa Bangkalan semuanya dikirim dulu ke sana, negeri timur, kemudian pulang ke sini untuk membangun negeri Indonesia. Itu pakai perencanaan. Artinya hari ini nanti nganggap seperti sedang jalan di tempat. Jangan salahkan senior-seniornya. Kalian yang hari ini aktif, saya pertanyakan sejauh mana kalian melakukan pemetaan organisasi sendiri. Bagaimana polarisasi kalian untuk merekrutmen kader, potensi kader. Saya sama melakukan TO, target operasi UFI, penseng, esok bangsa. Bagaimana siasatnya? Kita masuk dulu di kesenangan mereka, keluar dari pemikiran kita. Bukan malah resisten, nggak bisa. Lihat kucing di comberan, kucing yang cantik naik pas. Orang bukan kucing tetap comberan, gue itu mendung comberan, kegiatan itu kucing bro. Sama ketika kalian melihat permasalahan-permasalahan yang ada di desa, nggak bisa hanya berhenti pada tataran analisa. Tapi kalian harus dulu. Ketika itu bermasalah, berarti saya harus hadir. Bukan mengamini kesalahan itu, tapi menyudahi kesalahan itu. Rugi ini yang harus dibangun. Untungnya apa? Kita nggak bicara keuntungan. Kita orang yang dinobatkan tidak butuh kebaikan terhadap orang yang kita baiki. Karena kita tahu ada maha baik yang memberikan semua kebaikan kita dibalikan kanan bisa Allah butuh kebaikan. Saya baik sama warga saya RT ini. Saya mau berasumsi ngesupen milihnya orang penting nih mas. Wongnya orang jadi apa-apa Messi bisa apa-apa.
Tapi siasat bagaimana memetakan kita bisa produktif, khairun nas, dan dilakukan maka sulit dikerjakan. Makanya antara gagasan, tindakan, dan pemikiran itu harus sinkron. Nah kalau kalian nggak berorganisasi, bubar nggak bisa. Ini syarat kita harus matang betul dipetakan. Artinya tahun ini kamu punya apa, masalahnya apa, tahun depan kalau masih sama berarti nggak kerja di organisasi. Media kira-kira udah mewakili belum sih? Enggak. Dulu Pak Eris sedang merolas, kurang merolas. Nanti sampaikan kepada PAC mau Fatayat, mau Ansor, mau Rating. Kita bikin diskusi lagi. Sekolah anggaran desa 2 desa Semarang. Nanti kita bicara IK, ekososial, geografi, ekonomi, sosial, politik. Supaya kemudian kalian matang. Dan apa yang kalian kerjakan, saya pastikan apa yang kita miliki itu beban. Tapi apa yang kita keluarkan, waktu, tenaga, pemikiran, itulah yang akan kita miliki. Apa yang kita keluarkan untuk orang lain, orang banyak, itu yang sebenarnya kita miliki. Kalau kalian gak pernah mengeluarkan waktu, tenaga, energi, materi untuk orang lain, jangan harapkan kalian punya waktu, punya materi, punya tenaga buat diri kalian ke depan. Iya, satu lagi ya, monggo. Terakhir nih ya. Terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sakti Meliksan dari Desa Gunungsari, Wilayah Sumberwuluh. Salam hormat kepada sahabat Heri Istiawan SPDI, selaku moderator sekaligus narasumber tempatnya, sekaligus pimpinan yang bisa kita teladani karena beliau adalah kepala desa. Mohon izin kami menyampaikan sebelumnya mungkin bernarasi. Jadi kalau dikatakan Ansor, Banser ataupun Fatayat yang berada di sini adalah di sini forumnya sekolah demokrat. Saya yakin untuk di Kecamatan Ayat, Ansor, di dalamnya Banser, juga ada Fatayat, semuanya militan dan semuanya berkualitas. Saya tahu. Dan semuanya di desanya masing-masing semuanya adalah penggerak. Kita tahu beberapa waktu yang dekat ini di beberapa ranting mengadakan dengan nama desanya Bulurjo Bersolawat, Kalibakang dengan namanya Kalibakang Bersolawat, Narkopeni, Ansor mengadakan voli dan lain-lain. Semuanya militan, semuanya penggerak, semuanya penggagas. Dan saya yakin sejauh ini masyarakat di masing-masing ranting bukan hanya 100%, bahkan 200% itu suka dan mendukung program-programnya Ansor atau Banser. Akan tetapi, enggak ada tapinya. Akan tetapi, setelah kita tahu kami berbicara di beberapa ranting di desa, karena kebetulan kami berada di jajaran Santoyon, menampung kemudian banyak mendengar ketika Ansor, Banser ataupun Fatayat membuat suatu event yang sifatnya seperti Harlah NU, peringatan Tahun Baru Islam, peringatan 10 Muharram yang berisi ada santunan anak yatim dan lain-lain, kemudian Hari Santri, mayoritas di Kecamatan Ayat ini yang saya tahu penggeraknya yang mengawali bukan dari pemerintah desa, tapi penggagasnya, pemeratasanya itu dari Ansor, Banser, Fatayat dan lain-lain. Akan tetapinya adalah banyak kali dengar juga setelah event itu jalan bagus, maka diakuilah oleh desa sebagai agenda resmi desa. Nah di situ adalah rata-rata programnya ada doa bersama yang melibatkan masyarakat
kita terbuka saja dengan doa awal, kemudian ada sumbangan seikhlasnya seperti itu. Tentunya ada kata seikhlasnya itu biasanya akan lebih daripada target dan lebihnya saldonya juga banyak. Nah setelah ada seperti itu, para kader-kader itu memikirkan, nah ini mungkin bisa untuk pengembangan kader selanjutnya, karena kita tahu kaderisasi dari Ansor, Bansor ataupun Fatayat ada pendidikan berjenjang yang tentunya butuh biaya. Apalagi Fatayat di Kecamatan Yaya ini juga masih baru, tentunya butuh biaya yang banyak, yang rata-rata semuanya masih mandiri seperti itu. Nah setelah di desa itu berjalan oleh desa diakui sebagai agenda resmi milik desa. Nah pertanyaan saya adalah, setelah kami memang adalah penggerak, maka bagaimana kami memposisikan diri? Posisinya kemudian di mana? Karena setelah ada dana yang besar itu, desa kemudian membuat suatu lembaga yang dinamakan PHBI, Panitia PHBI, Peringatan Hari Besar Islam, itu miliknya desa, dan uang itu bukan kembali ke NU ataupun ada saldo buat Ansor, Fatayat dan lain, tapi disimpan oleh PHBI. Nah ini mungkin ada bisa disebut polemik ataupun yang lain, tapi yang jelas untuk sebagai penggerak di Ansor, Bansor ataupun Fatayat dan lain tidak bisa serta-merta menggunakan itu. Nah ini kami kembali ulangi pertanyaannya, bagaimana posisi yang kami memposisikan diri? Itu pertanyaan satu. Yang kedua, mohon izin selaku pemateri adalah kepala desa, sebenarnya program apa yang dicintai, apa yang diinginkan, dan apa yang diharapkan oleh kepala desa kira-kira untuk Fatayat, Ansor dan Bansor di desa. Kurang lebih barangkali jenengan selaku kepala desa bisa mewakili sekian persen kepala desa yang lain, apa yang diinginkan sebenarnya, pergerakan seperti apa yang diinginkan oleh kepala desa. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup ya. Kita hormatin adat. Apa saya tadi sampaikan, kita harus bikin sekolah dalam desa supaya nanti secara teknis ranting itu bisa lebih dikupas. Jadi kita nggak luas, nggak global. Kayaknya saya sebagai pemateri kan artinya pengantar materi, bro. Hanya pengantar. Kayak Indonesia itu dalam konteks bukan lima. Undang-undang dasar itu sudah mengantarkan Indonesia kapan lebune arti itu bagus, sebenarnya merdeka ya. Yang perusahaan saya sama Mbak Putih di kampus kayak gitu. Kalau undang-undang dasar sudah di amandemen 4 kali, kenapa pembukaannya tidak di amandemen? Makanya mengantarkan Indonesia ke depan itu gerbang. Satu ngerti itu kan. Sebenarnya belum ya, gue ini gue. Biar bisa merdeka. Ya, jadi tadi kenapa saya harus buka ini lagi ya, bicara desa, pemerintahan, anak untuk bicara potensi. Secara sosial kita terlibat, sudah dengan ekonomi juga terlibat, budaya juga terlibat, politik juga terlibat. Ada beberapa bidang dalam anggaran desa, support dari APBDes itu ada 4 bidang, dan itu semuanya dikerjakan oleh dengan kecuali bidang satu pemerintahan. Dikunci kan mas, nggak usah dibuka. Nanti itu sebagai kantor Ansor pendamping desa kok. Saya dulu sama seperti beliau PND ya, pendamping lokal desa. Ini harusnya 4 bidang pembangunan desa. Ada pemerintahan, penyelenggaraan pemerintah, pembangunan,
pemberdayaan, sama pembinaan. Itu ya, pembinaan. Oke, ini 4 bidang yang menjadi program rujukan untuk menghabiskan, kalau Gandeng itu 1.200 juta di per tahun untuk pemerintahan, untuk pembangunan, untuk pemberdayaan, untuk pembinaan. Pemberdayaan, saya bikin desa tanpa bencana. Di sini betul-betul banser sama ansor. Jadi saya fasilitasi jaket, saya fasilitasi mesin, 50 juta minimal per tahun. Dan itu di yang menggerakkan, yang mengerjakan. Makanya jangan resisten dengan lembaga desa. Mana tadi lembaga desa? Ini menjadi kunci kalian untuk masuk. Tadi ketika ibunya sudah masuk di PKK, di Pokja 1, ini bisa menjadi ruang. Makanya bahasanya jangan muslimah, tapi kegiatan Pokja 1. Jangan bawa nama muslimatnya. Kalau jangan mengambil muslimat ya Aisyah mau maju juga harus boleh. Bunda Maryam mau maju juga harus boleh, nggak bisa. Tetap namanya atas nama program Pokja 1. Pertemuan rutin setiap 1 bulan sekali di setiap masjid yang ada misalnya. Itu bisa dimasukkan ke dalam program. Fasilitasinya apa? Proyektor, saya mengalokasikan 7 masjid proyektor, speaker portable untuk tahun depan. Sehingga gue bisa atau Yasina. Artinya kemudian perencanaan ini harus dibahas secara teknis dan matangnya. Supaya apa? Supaya kemudian bisa lebih teknis dengan tinggal melaksanakan. Jadi kok ada curhatan gitu ya dari setiap ranting kita diskusikan, kita petakan untuk